Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget kayaknya ini. Saya doakan yang mengucap salam saya, daun salam enak dimakan. Pohonnya tinggi di atas sumur. Saya doakan yang mengucap salam semoga tambah rezeki dan panjang umur. Daun salam buah nanas. Daun salam buah nanas. Saya doakan yang mengucap salam, saya pulang dari sini, saya doakan hutang yang lunas. Amin. Ada coba banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu DKM Masjid Baitur Rahmah serta jajarannya. Mudah-mudahan pada malam hari ini masih diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, taufik serta inayah dan hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, sholat isya, dan sekaligus kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan penuh harapan semoga ibadah yang kita laksanakan tadi siang kita berpuasa, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada sosok manusia yang agung, yang diagungkan yang maha agung, manusia yang mulia, yang dimuliakan yang maha mulia, manusia yang besar, yang dibesarkan yang maha besar, manusia sosok manusia yang cinta kepada fakir miskin dan anak yatim, sosok manusia yang kelak yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita umatnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahmah, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Jaka Godek. Teman saya atau guru saya Jaka Pelangi. Ada lagi teman saya Jaka Geluduk. Ada lagi teman saya Jaka Tingkir. Ada lagi teman saya Jaka Taruh. Yang enggak ada itu Jaka Sembung. Kebanyakan jaka. Jadi alhamdulillah saya pertama kali silaturahmi di tempat yang luar biasa. Jamaahnya masih kuat ternyata. Kalau di kampung saya tinggal Bilal sama imam doang. Karena kata Rasul begitu. Ketika sudah 10 mau akhir Ramadan, siapa yang kemenangan, siapa yang mendapatkan ketenangan, inilah orang-orang terpilih kata Rasulullah SAW di hadapan Allah. Mungkin di luar sana sudah 2 baris, mungkin di luar sana sudah 1 baris, bahkan di kampung saya tinggal Bilal sama imam doang saur-sauran. Tapi ini luar biasa.
berkah. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umurnya dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan 83 tahun kita beribadah mengharapkan 1000 bulan di malam Lailatul Qadar ini. Ikat pinggang kita. Artinya apa? Kuatkan iman kita, kuatkan takwa kita, karena di 10 akhir Ramadan ini malaikat-malaikat pada perebutan, saking perebutannya kesempitan untuk orang yang beribadah di malam hari. Maka jangan sia-siakan ini Pak di malam ini. Di akhir Ramadan ini jangan sia-siakan. Orang yang mendapatkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, yang pertama pasti dia akan merasakan ketenangan batinnya, ketenangan hatinya. Insya. Dan saya nggak bahas ini malam Lailatul Qadar. Yang saya bahas adalah tentang hati. Tentang hati. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata ada 3 buah nasihat emas yang beliau katakan dalam makalahnya. Yang pertama, la tabtar bi kasratil ibadah. Dan yang kedua, la tabtar bi kasratil ilmi. Dan yang ketiga, la tabtar bi kasratil akbar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang artinya la tabtar bi kasratil ibadah. Jangan pernah tertipu, jangan pernah bangga banyaknya ibadah yang kita kerjakan, nggak jamin kita selamat jikalau di hati kita masih mempunyai rasa sifat sombong dan ujub. Dan yang kedua, la tabtar bi kasratil ilmi. Jangan pernah tertipu dan bangga banyaknya ilmu yang kita miliki, nggak jamin kita selamat jikalau di hati kita masih mempunyai rasa sifat sombong dan ujub. Dan yang terakhir, la tabtar bi kasratil akbar. Jangan pernah tertipu dan bangga banyaknya sahabat kita, jamaah kita, follower kita. Itu pun gak jamin kita selamat kalau mempunyai sahabat di hatinya punya sombong. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, 4 hal orang ini bisa sombong. Apa? Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Kalau kemarin kehidupannya biasa-biasa saja, Pak, Bu, tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kaya, potensi sombong itu ada. Karena apa? Karena dirinya sudah kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ziyadatul manjilah, bertambahnya kedudukan, bertambahnya kekuasaan, bertambahnya jabatan. Potensi tinggi itu sombong ada. Karena apa? Karena sudah merasa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ziyadatul ibadah. Ternyata ibadah bisa menjadi potensi sombong. Karena apa? Karena ibadahnya ingin dipuji oleh manusia, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ziyadatul ilmi. Biasanya orang pintar untuk sombong itu ada. Kenapa? Karena sudah merasa dirinya paling pintar dari orang lain. Benar apa benar? Benar apa benar? Gimana hebatnya Iblis pertama kali disayang oleh Allah di surga? Bagaimana hebatnya Iblis adalah imamnya seluruh para malaikat di surga. Tapi ada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Kenapa Iblis tidak mau sujud? Maka Allah turunkan ayat Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya Allah, ini nenek di belakang ini ada Allah. Kenyangan lontong ini. Allah. Bu. Nah, begitu semangat jadinya kan saya jadinya. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, sujud kau kepada Adam. Malaikat sujud kepada Adam karena perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Wastakbara, karena ingkar, karena paling mulia, pertama kali hidup di surga, karena paling baik. Wa kana minal kafirin. Iblis diusir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iblis termasuk golongan-golongan orang-orang kafir. Dalam gerangan lain Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam?" Iblis menjawab pertanyaan Allah, "Ya Allah, ana khairu minhu." Saya lebih mulia,
saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya Allah murka kepada iblis dan iblis diusir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya iblis sujud kepada Allah, tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Anna khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api sujud kepada tanah? Inilah sifat iblis, sombong, sekali di surga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umatnya sombong, diusir kemana? Ngontrak. Kalau ngontrak masih bisa pindah. Sombong sifatnya diusir oleh Allah. Tuh yang bingung. Kalau dikasih ujian, dikasih cobaan, sabar, masih diperhatiin oleh Tuhan, masih diperhatiin oleh Allah. Tapi kalau sudah kagak diperhatiin oleh Allah, maka kita diusir dari dunia dan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah min. Maka kita jangan pernah mengecap maksiat itu masuk neraka, Pak Bu. Jangan mengecap juga ahli ibadah dia masuk surga, Pak Bu. Tetapi kita bayangkan, orang masuk surga bukan banyak puasanya, orang masuk surga bukan karena qiyamul lailnya, orang masuk surga bukan baca Qur'annya, tapi lihat wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir masuk surga karena menyuapkan orang kelaparan. Betul. Ahli maksiat keluar dari, mohon maaf, tempat karaoke, pakaian seksi, keluar ada ketemu anjing yang sedang kehausan. Akhirnya datanglah seorang perempuan dari luar karaoke dan ambil air, langsung air itu disediakan kepada anjing itu, diminum oleh anjing itu tidak mati, dan si perempuan ini mati dan dia menyebut asma Allah dan 5 menit meninggal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Maka kita hidup di dunia ini, maka kita harus tanamkan kebaikan. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia, maka kita akan menjadi pencinta kebaikan. Jangan sampai kita meninggal dunia ini menebar suatu keburukan. Saat kita meninggal dan hidup menjadi pencerita keburukan. Bu, yang terakhir ada satu cerita. Al-Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan Nasrani. Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan kaum Nasrani. Singkat cerita, Imam Hasan Al-Basri saat pulang ke kamar, itu Imam Hasan Al-Basri melihat pipa yang bocor di ujung kamarnya. Dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri, ternyata pipa ini menjalur ke arah kamarnya kaum Nasrani. Singkat bulan demi tahun, itu Imam Hasan Al-Basri ternyata jatuh sakit. Besokannya jamaah bertanya, mana Imam Hasan Al-Basri? Tidak jadi imam, udah lama tidak ceramah, tidak berdakwah. Ternyata jawaban jamaah melihat Imam Hasan Al-Basri sedang jatuh sakit parah. Dilihat oleh jamaahnya bergerombolan, dilihat oleh jamaahnya ke rumah, lihat Imam Hasan Al-Basri lagi terkapar parah. Singkat cerita, ditanyalah, wahai imam, kenapa kau bisa sakit parah seperti ini? Jawab Imam Hasan Al-Basri, iya, saya sakit begini mungkin dosa saya banyak dengan Allah. Begitu bahasanya. Ternyata jamaah yang belakang melihat ada pipa yang bocor. Dilihat sama jamaah, dilihat pipa itu ternyata pipanya kaum Nasrani. Wahai imam, jelas kamu sakit parah, jelas kamu badannya sampai habis. Saya melihat di ujung pipa itu ada percikan, mohon maaf, kotoran di ember di bawahnya. Jawab Imam Hasan Al-Basri, begini Pak Bu, ya jamaahku, ini ember emang saya tadangin. Ini ember memang saya tadangin, setiap tadangin saya buang, be. Siapa ini kotorannya? Ternyata sedikit adalah itu kabarnya kaum Nasrani. Singkat harinya, esoknya
kaum Nasrani mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Saat si kaum Nasrani ditegur oleh jamaahnya Imam Hasan Al-Basri. Wow, wahai kaum Nasrani, lihat imamku sakit, kamu harus jenguk. Itu kaum Nasrani jenguk orang sakit. Bayangin, udah orang-orang non-muslim, dia jenguk lebih baik. Ditengok itu seorang Islam, seorang ulama. Singkat cerita, ditanya, wahai imam, ya kenapa kamu sakit? Ya, saya dengar pipa saya bocor. Iya. Kamu emang kagak kasih tahu saya? Kan kamu punya mulut. Saat kamu sakit begini, jamaah kamu ngomelin saya, maki-maki saya. Iya, saya menjaga perasaanmu, kata si Imam Hasan Al-Basri. Bayangin Bu, ternyata ditanya, emang udah berapa tahun, wahai Imam Hasan Al-Basri, kamu mindahin ini, buang kotoran saya, kamar saya, ember dibuang ke depan, cucuk lagi dibuang kotoran, udah berapa tahun? Imam Hasan Al-Basri nggak kuat nahan batinnya, akhirnya jawab pertanyaan kaum Nasrani. Wahai kaum Nasrani, sebenarnya saya buang kotoranmu udah 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Coba kalau tetangga kita bocor pipanya ke kamar kita, kalau nggak pada ngadat, bener gak? Wah, bye-bye. Kalau nggak ngadat, bawa golok begitu, mau nyamber sama tetangga. Artinya apa? Artinya kita ambil hikmahnya. Kalau kita bertetangga, kita jaga perasaan tetangga kita, saudara kita, hati kita. Jangan pernah menyimpan penyakit rasa sombong, penyakit merasa benar. Menjadi orang alim harus, tapi kalau sudah merasa diri ini paling alim, itu yang merusak amal ibadah kita. Menjadi orang baik harus, tapi kalau sudah merasa diri ini paling baik dari orang lain, itu yang merusak semua amal ibadah kita. Dah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua keadaan sehat, dan sehingga kita mencapai hari kemenangan Idul Fitri, dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.